Kembali lagi di channel kita Cangkruk Ilmu. Ya, selamat berlebaran buat teman-teman yang merayakan, terutama umat muslim. Walaupun lebarannya singkat, mungkin kemarin atau hari ini sudah pada masuk kerja. Ya, untuk video kita hari ini kita ingin membahas tentang pencemaran air dan kebutuhan oksigen di dalam air. Oksigen ini sangatlah vital seperti untuk manusia juga, tapi ini untuk biota air karena air itu di sana hidup banyak hewan-hewan yang sangat memerlukan air. Nah, ketidakhadirannya ini akan berdampak sangat besar, dan itu tidak hanya biota, ternyata akan berdampak kepada lingkungan. Nah, ketersediaan air di bumi ini sekitar 325 juta kubik atau sekitar 80% dari permukaan bumi itu air. Maaf, 71%. Kalau di buku Sandstrom menyebut sekitar 80%. Nah, di sini disebutkan bahwa dari air tadi 90%-nya itu asin. Nah, jadi dia di lautan. Nah, yang bisa dimanfaatkan adalah 2,5%-nya yang berupa tawar. Nah, yang sedangkan untuk tawar ini ada yang bisa langsung dimanfaatkan, ada yang belum. Nah, yang bisa langsung dimanfaatkan ini sebesar 0,77%. Nah, ini gambaran bahwa air ini sangat banyak di bumi sehingga peranannya begitu besar. Bahkan di dalam suatu penelitian tubuh manusia itu 80% berisi cairan atau air. Nah, kita sedikit menyinggung tentang siklus air. Nah, siklus air di sini adalah perputaran atau perpindahan air dari masing-masing fase. Misalkan di sini terjadi sublimasi es yang menjadi awan, tapi awan sendiri menjadi air, atau terjadi kondensasi, maksudnya air ini hujan atau bisa juga hujan es seperti itu. Lalu juga ada yang sebagian meleleh dari es ini dan dia mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Nah, jadi tadi ada snow, ada rain, ini juga proses kondensasi. Lalu ada respirasi atau penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Lalu ada evaporasi. Dia dari air permukaan seperti air laut, air sungai, bahkan mungkin sama kayak kita menjemur baju, terus setelah hujan itu mengering, itu terjadi semua evaporasi. Tapi di samping itu ada kondensasi, yaitu pengembunan. Yang besar dia berupa hujan, tapi yang kecil mungkin berupa embun. Nah, di sini awan ini bergerak ke darat, ke laut, ada nanti terjadi mempengaruhi pergerakan udara. Dalam jangka panjang atau jangka besar, skala besar, air ini mempengaruhi curah hujan dan musim. Jadi sangat besar peranannya di dalam bumi. Nah, di samping itu ada juga tadi air permukaan, ada air dalam. Nah, seperti itu. Nah, sumber air sendiri karena tadi terjadi siklus yang beragam, di dalam perjalanannya dia tercemar. Nah, seperti rural. Nah, dia masuk ke badan air atau sungai. Nah, ini ada pertanian juga mungkin. Jadi seperti sawah, dia kan sebagian nanti airnya ada yang mengalir ke sungai, itu juga dianggap pencemaran. Walau pencemarannya tidak berat, ya hanya berupa sedimentasi seperti itu. Lalu ada wastewater treatment plant, ini limbah dari pengolahan limbah, nah, ini, dan pabrik dan lain-lain. Nah, ini di dalam siklus tadi dia melewati sungai, melewati permukaan bumi, itu terjadi pencemaran. Nah, di sini ada istilah persistent organic pollutant, adalah bahan-bahan kimia yang tetap berada di lingkungan, bioakumulasi melalui jaringan makanan dan berisiko mempengaruhi
dan beresiko menyebabkan pengaruh melawan kesehatan dan lingkungan. Nah, seperti dirty zone meliputi dirty dosen meliputi PCB, aldrin, kloride, DDT, derin, endrin, dan lain sebagainya. Jadi bahan makanan ini, polutan ini bisa terakumulasi. Nanti ada contohnya. Jadi dia itu ada di suatu biota atau suatu makanan, otomatis dari tumbuhan. Nah, dia akan terakumulasi dan menyebabkan resiko-resiko atau gejala. Nanti kita kasih contohnya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini DDT atau polutan-polutan organik. Maaf. Nah, misalkan ini alge atau hewan kecil. Nah, dia kan kecil, jumlahnya banyak. Dia dimakan oleh ikan yang kecil. Nah, ikan ini kan memakan lebih dari satu tanaman karena berhari-hari, sehingga dia lebih besar nih jumlah polutannya. Ikan kecil misalkan dimakan oleh ikan besar, misalkan dia lebih banyak lagi jumlahnya, karena misalkan ini tadi dia cuma 0,04, karena sekian kali dia jadi 0,2 sampai 1,2. Yang gede sekian kali sampai 2 ppm. Gede lagi misalkan dimakan oleh burung, dia lebih besar lagi lah. Ini akumulasi, ini contoh biomagnifikasi ya, seperti itu. Jadi begitu berbahayanya ya ketika suatu biota yang kecil-kecil itu ternyata tercemar, terjadi polutan, itu dia akan memberikan dampak yang besar. Mungkin kalau 0,04 bisa jadi tumbuhan tadi itu tidak terpengaruh, masih oke gitu, dia tidak terganggu. Tapi ternyata rantai di atasnya, rantai makanan di atasnya itu terganggu, seperti burung ini terganggu gitu. Atau misalkan itu termakan manusia, ya manusianya yang terganggu gitu. Mungkin tumbuhannya tidak terganggu karena sangat kecil lah. Terjadilah akumulasi sehingga sangat berbahaya. Nah, ada lagi polutan anorganik seperti timbal, arsen, natrium klorida, dan asam-asaman ini juga sangat berbahaya ketika ini mencemari. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Terus ada lagi yang merkuri dulu kan banyak dipakai untuk kosmetik, tapi sekarang sudah dilarang. Nah, itu juga berbahaya. Nah, ini sumbernya misalkan pertambangan emas, batu bara, terus tadi biomagnifikasi. Jadi karena dia larut misalkan dari air bekas pertambangan yang awalnya tidak kelihatan, yang kecil, lama-lama dia jadi banyak. Nah, ada lagi misalkan dia itu ternyata campur di dalam batu bara, di dalam mungkin nanti senyawa tertentu sehingga dia dibakar, dan ketika dibakar ini dia lepas ke udara. Nah, ini terakumulasi terus menjadi hujan. Nah, terus hujan itu mempengaruhi artinya merkuri ini jatuh ke tanah, ke air, dan lain-lain. Nah, ini bisa menimbulkan keracunan, ya, merusak saraf, terus mohon maaf keterbelakangan mental, terus perkembangannya lambat, dan kerusakan ginjal atau gagal ginjal. Nah, merkuri ini sangat berbahaya. Nah, ini kenapa ketika kita membangun suatu industri itu harus dipahami betul potensi senyawa yang ada di situ, baik yang organik maupun anorganik. Nah, ini dampak keracunan dari arsenik. Nah, ini misalkan pada kulit dia terjadi hiperkeratosis. Nah, mungkin istilah ini yang ya bisa di Google sendiri. Dan ini terus pigment change. Nah, dia perubahan pigmen, bayangkan bisa berubah pigmennya. Lalu resiko kanker yang meningkat seperti pada ini bagian-bagian paru-paru, terus ini mungkin dan liver dan lain sebagainya. Nah, ini kan sangat berbahaya. Pada level tinggi dia terjadi koma, mental retardation, convulsion, dan kematian. Pada level rendah dia memerlukan IQ dan lain-lain. Bahkan ya mungkin dulu pernah dibahas, sekarang kan banyak isu-isu racun arsenik gitu, yang dulu pernah dipakai untuk membunuh aktivis, bahkan di masa lalu itu pernah dipakai sebagai racun dan sebagainya. Lah, ini kita kadang enggak sadar tadi, artinya awalnya kecil-kecil tapi ternyata itu bisa terakumulasi oleh lingkungan, oleh hujan tadi, yang misalkan dari daerah utara dia ternyata
daerahnya itu industri logam berat dan lain-lain, dia terakumulasi, ternyata ikut awan, terpa hujan, dia ke area selatan yang mungkin juga jauh jaraknya, misalkan jaraknya udah 20 kilo bahkan mungkin 50 kilo, tapi ternyata bisa juga terganggu. Atau misalkan aliran sungainya dari utara tadi, dia ke barat misalkan, nah dia mempengaruhi, di situ ada sungai, ada pantai dan lain-lain lah, padahal kadang banyak nelayan juga ambil ikan di situ lah, itu sangat berbahaya. Mungkin ikannya enggak masalah, dia tidak keracunan, masih low untuk di level ikan, tapi bayang ikan ini misalkan dimakan manusia yang itu terus menerus mengkonsumsi ikan itu setiap hari, dia akan naik levelnya. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, inilah pentingnya oksigen di dalam air, karena oksigen ini akan mempengaruhi. Jadi logam, air, oksigen itu kan gas, cair, dan solid atau padat. Nah, dia itu akan mengalami suatu kesetimbangan. Ketika kehadiran oksigen itu rendah, otomatis dia di dalam air ini ya, dia akan diisi oleh senyawa lain lah. Itu juga bisa tadi, artinya larut gitu. Harusnya kan oksigen yang larut 7 ppm atau 9 ppm, ternyata rendah sekali. Nah, artinya di situ akan dihuni oleh atau diisi oleh padatan gitu loh, atau senyawa, atau tadi yang organik anorganik, yaitu bisa aja racun. Jadi itu kenapa salah satu parameter dari air yang sehat itu kandungan oksigennya. Ketika kandungan oksigennya itu stabil, standar, nah dia cenderung juga senyawa di situ tidak banyak lah senyawa, maksud saya kami senyawa pengotornya seperti itu. Nah, di mana jumlah oksigen ini tentu saja karena itu kesetimbangan seperti di termodinamika, dipengaruhi suhu yang tinggi, otomatis kelarutan oksigennya rendah karena kan dia evaporasi ya, menguap. Suhu yang rendah, kelarutannya masih tinggi. Lalu kecepatan aliran, nah ini bisa jadi karena dia sungainya mengalir pelan gitu, mungkin oksigen dia tidak terjadi bergejolak kan. Nah, benturan terhadap udara, maksud kami permukaan air ini terhadap udara itu kan turbulen. Nah, itu melarutkan air. Beda sama yang tenang sekali. Walaupun yang tenang pun nanti dia juga di permukaan juga larut, tapi artinya itu bisa mempengaruhi. Nah, termasuk kekasaran permukaan, dia turbulensi. Demikian. Nah, oksigen terlalu dalam air yang kurang ini akan mempengaruhi proses dekomposisi. Jadi kehadiran oksigen di dalam air tadi, pertama dia menjaga kesetimbangannya sehingga air itu tidak dimasuki atau dilaruti oleh zat-zat lain karena ada oksigen nih. Nah, gitu. Ini sekitar ya 10 ppm ini pada kondisi standar. Mungkin sekitar 25 derajat sampai 20 derajat lah. Nah, dibandingkan dengan udaranya tadi. Jadi ini 200.000 ppm ini di udara ya, udara bebas lah. Jadi gambarannya misalkan kita dalam satu gelas itu ada gula. Ketika pada kondisi tertentu kan gula ini sudah tidak bisa larut lagi. Nah, air pun sama sebenarnya. Cuman kan kita nggak bisa ngelihatnya ya, nggak bisa ngelihat dengan mata kepala. Kalau gula itu kan kelihatan hilang gitu. Kalau air, udara itu ada tapi tidak terlihat. Nah, itu juga harus pada kondisi tertentu sampai jenuh. Misalkan kayak garam itu pada kondisi 22% itu maksimal. Setelah itu nggak bisa larut lagi. Nah, seperti itu juga di dalam air. Maksud kami udara di dalam air. Nah, ini kebutuhan oksigen di dalam limbah ini dengan indikasinya normalnya sekitar 6 ppm. Jadi tadi dikurangi yang mungkin sekitar, dulu kalau kita sampaikan 7 sampai 9 ppm itu kandungan oksigen bebas di dalam air. Artinya setelah dipakai oleh biotanya bernafas dan lain-lain, nah kondisi sehat itu sekitar 6 ppm sisanya. Nah, kalau sudah segitu dia normal, artinya kebutuhan udara untuk air ini sudah terpenuhi. Nah, sehingga nanti O2 ini akan dipakai untuk ini
menguraikan ya senyawanya. Jadi seperti ini biological oxygen demand itu jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme dalam air. Air di domestic pulp, kertas, dan di makanan dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen, di mana sedikit makhluk hidup dalam air yang bertahan. Nah, artinya tadi ketika ini misalkan siklusnya ini daerah bersih ya, dia karena O2-nya larut banyak, tumbuh, ikannya tumbuh, binatang kecilnya tumbuh gitu. Tapi ketika dia kandungannya turun oksigen tadi, ikan-ikan ini tidak tumbuh ya. Ini misalkan terjadi trash fish, blackfly and mid larva, lalu ini septic zone. Ini udah mulai naik ya. Ini ilustrasi. Jadi ketika oksigen ini mulai turun, biotanya juga mulai berkurang. Seperti itu. Padahal pada kondisi misalkan ini banyak senyawa organik di dalam air, itu kebutuhan oksigennya malah tinggi, tapi justru karena tinggi ini terus airnya dia tidak tersuplai, dia turun kandungannya gitu. Jadi semakin banyak senyawa organik atau anorganik yang harus dijernihkan atau didekomposisikan oleh air, itu kebutuhannya oksigennya semakin tinggi. Nah, seperti itu. Yang merah ini kebutuhannya ya, kebutuhan oksigennya. Nah, terus kita di sini mengenal itu kekurangan oksigen itu dengan istilah eutrofikasi, yaitu proses di alam di mana air menjadi terlampau kaya nutrien. Nah, ini umumnya nitrogen dan fosfor. Nah, tadi ya, jadi karena oksigennya tidak ada, nutriennya jadi banyak di situ. Nah, jadi ini juga bisa dipengaruhi seperti karena aktivitas peternakan, kehutanan, pembuatan jalan, industri, dan lain-lain. Jadi nutrisinya itu terlalu tinggi gitu. Itu juga tidak bagus. Jadi tadi yang anorganik itu nyata-nyata seperti timbal, seperti merkuri, raksa, itu yang memang langsung direct menyebabkan istilahnya kayak racun ke manusia. Tapi nutrien itu misalkan kayak organik, nutrien di sini seperti organik, kotoran dan lain-lain, itu memang tidak langsung, tapi dia lama-lama nanti di situ menyebabkan terlampau banyak sehingga udaranya juga habis. Nah, dia nanti biotanya di situ juga habis gitu. Makanya kita mengenal, kalau kita tahu kalau di got-got rumah dan lain-lain ya, ketika dia hitam mulai bau itu sudah tidak bisa ikan-ikan tuh ada di situ kan, pasti tidak ada yang hidup gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kondisi ini tuh menyebabkan lumut. Nah, seperti ini, lumut seperti itu karena memang organik ya. Organik itu kan dia membusuk, walaupun di dalam air dia tetap bisa membusuk nanti mengeluarkan bau tidak sedap ya, seperti di got-got rumah gitu. Nah, dia akan mengeluarkan lendir. Jadi di situ itu lendir ini bisa berasal dari zat yang di situ di dalam air yang dia baratnya dia terdekomposisi, atau bisa jadi biota yang pernah ada di situ yang mati sehingga menjadi bangkai dan menjadi lendir seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi. Nah, jadi oksigen ini sangat-sangat penting gitu. Dan manage limbah, tidak boleh mengotori lingkungan. Jadi selama ini mindset kita itu limbah itu ya pabrik, industri gitu. Ternyata peternakan, pertanian pun bisa gitu. Nah, ternyata nanti terutama kayak pestisida ya, dia kena hujan, larut di dalam air, terus ke sungai semua. Nah, itu juga ternyata juga limbah gitu. Nah, kita kan tidak menyadari, tapi mungkin limbah itu juga tidak sebesar industri. Tapi ketika semua daerah itu airnya tidak jalan, sungainya mati, ya pasti jadi masalah. Nah, ini contoh BOD dan eutrofika, perubahan cepat yang terjadi pada badan air, adanya peningkatan
produktivitas biologi. Nah, danau dan sungai oligotropik memiliki air yang sering dan produktivitasnya rendah. Jadi maksudnya di sini ini low nutrient level itu dia sedang lah, dia sesuai yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sehingga tidak ada aktivitas biologi. Nah, jadi aktivitas biologi itu bisa pertama dekomposisi dari senyawanya tadi, dia terurai, dia membusuk, dia menjadi senyawa lain yang mengganggu. Yang kedua, hewan-hewan kecil yang kita sebut dulu seperti plankton, seperti alga dan sejenisnya itu. Nah, ketika nutriennya kan kita membayangkan mikroba itu kan sangat banyak, di air pun sama. Ketika nutriennya itu tinggi sekali, mikroba ini berkembang biak, terus dia kan cepat mati tapi cepat regenerasi, cepat hidup. Itu lah otomatis mikroba ini kan makhluk hidup ya, dia menghasilkan lendir, menghasilkan bau yang tidak sedap dan lain-lain lah. Dia menghabiskan semua oksigen di situ sehingga ikan tidak bisa tumbuh gitu loh, tidak sehat, istilahnya seperti itu. Nah, ini bisa dibayangkan ketika nutrisinya itu sedikit. Jadi melihat nutrisi itu sebenarnya kayak garam di laut. Jadi kalau garam itu terlalu asin juga tidak bisa ya semua hewan hidup. Ya jangan, ya beda mungkin ya, kalau laut kan ikan memang hidupnya di sana, tapi bayangkan kayak manusia itu dia asin gitu kan, minumnya tidak bisa, bertahan itu tidak bisa gitu. Nah, jadi tipikalnya bedanya, artinya hewan ini hewan darat gitu loh. Demikian. Jadi sehingga karena nutrisinya rendah tadi, aktivitas biologis di situ, artinya mikroba di situ ya normal gitu loh, ya hidup mati tapi sedikit jumlahnya. Sehingga ya udaranya terjaga, terus pertumbuhan yang lain-lain terjaga, jadi siklusnya hidup gitu. Tapi ketika nutrisinya tinggi, misalkan tadi dia ada kotoran sapi dan lain-lain gitu. Nah, dia pertama terurai menyebabkan bau tidak enak, terus sisa-sisanya juga di situ mencemari misalkan. Terus mungkin juga nanti di situ ada masih sisa makanan yang bisa dimakan bakteri nih, jenis-jenis mungkin seperti ada sedikit glukosa atau yang lain gitu. Misalkan ada lah, itu kan juga tinggi sekali nanti aktivitas biologinya. Nah, ternyata ini tanpa disadari, karena tadi kan mikroba itu hidup banyak sekali dan mungkin ratusan juta ya. Nah, dia juga bisa menimbulkan pendangkalan. Ini kan bertahun-tahun, itu juga ternyata bisa mendangkalkan sungai ya. Walaupun yang cepat ya tanah yang sangat cepat membuat pendangkal, tapi ternyata jumlah yang sangat tinggi sekali dari makhluk hidup mikroba itu yang mati itu bisa menimbulkan pendangkalan seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini. Jadi artinya tadi ketika dia oligotropik, dia normal ya. Dia juga dalam, ditumbuhi biota, terus mulai nutrisinya masuk ya otomatis mati. Dasatronik ini mati. Nah, seperti ini. Nah, dasatronik ini dan bangkai-bangkai ini kan masuk ke sini ya, mungkin kalau yang sedikit ya enggak sampai mendangkal ya, misalnya kayak Sungai Berantas yang enggak sampai, tapi artinya kalau itu kecil, misalkan kayak cekungan air itu bisa seperti itu. Nah, ini tadi selain pengotor tadi, air yang tidak bagus itu melarutkan atau membawa tanah dan sejenisnya. Nah, ini juga menimbulkan sedimentasi. Nah, sedimentasi ini juga mempengaruhi tempat tinggalnya ikan-ikan kecil gitu loh, karena mungkin kan tepian sungainya semakin hilang seperti itu. Terus juga yang organisme di dalam air yang dia memang awalnya kelihatan matahari, terus karena terkena sedimentasi ini, endapan ini tertutup kan sehingga mati. Nah, demikian. Lah, ini kurang lebih dampaknya. Di awalnya bisa normal, dia tertutup, mulai coklat misalkan, gelap. Nah, dia mati semua seperti itu.
itu. Ini juga termasuk siklus tadi, siklus air hujan yang curah hujannya tinggi, itu juga mempengaruhi sedimentasi dan lain-lain. Nah, ini penyakit yang ini tambahan aja, ini penyakit yang umum dibawa atau ada dalam air, kayak virus. Ini virus rotavirus itu menyebabkan diare, hepatitis juga menyebabkan hepatitis, virus polio, terus virus vibrio kolera menyebabkan kolera, diare dan lain sebagainya, protozoa ya. Ini penyakitnya, mungkin ini istilah kedokteran, nah kami juga tidak terlalu familiar, tapi artinya ini ada banyak sekali penyakit yang dibawa oleh air lah. Kehadiran ini juga sebenarnya ketika oksigen itu cukup, itu kenapa tadi ada hubungannya dengan sedimentasi. Ketika terjadi sedimentasi, cahaya itu tidak masuk ke air, akhirnya air itu ya panas yang di permukaan, di dalam dingin lah. Padahal virus ini bisa lebih cepat mati ketika dia terkena panas. Nah, jadi bisa dibayangkan ketika sungai itu lagi coklat, itu yang atas panas, tapi yang bawah ini dingin. Nah, dia akan mudah membawa virus. Yang kedua, dia menghilangkan oksigen di situ. Karena tadi ya, dia tadi ada dua, jadi pengotornya karena organik itu menghilangkan oksigen sehingga virus ini juga hidup bebas, istilahnya seperti itu. Yang kedua, karena sedimentasi, dia tidak kena panas juga bawa virus inilah. Itu artinya kondisi air itu harus dijaga dengan sangat baik. Nah, ini bagaimana klasifikasi sesuai baku air, sesuai baku mutu, yaitu air kelas 1 untuk air minum, kelas 2 ini untuk prasarana, kelas 3 ini untuk budidaya ikan tawar atau ikan setengah payo istilahnya seperti itu. Terus keempat ini untuk pengairan. Nah, demikian jadi penjelasan kita hari ini. Jadi sangat penting memahami kebutuhan air kebutuhan oksigen di dalam air itu. Jadi salah satu parameter ketika kita ingin mengevaluasi misalkan sungai atau sumber-sumber air yang lain, itu kita ngecek oksigen terlarut di situ nih. Nah, gitu. Dengan oksigen ini terjaga, dia akan hidup normal, sehat, artinya airnya tadi mikrobanya juga normal, jadi tidak banyak lumut, tidak banyak lendir, dia juga hidup dengan bagus lah siklus kehidupannya. Yang kedua adalah sedimentasi tadi. Nah, dia ketika secara tidak sadar itu air itu dipakai pencucian untuk membersihkan dan lain-lain, ya dia kan membawa sedimentasi, bisa tanah, bisa organik, ya itu juga sangat berbahaya tadi. Artinya zat-zat yang tidak perlu, yang harusnya bisa diuraikan atau dikendalikan di sungai itu tidak terjadi lah. Dampak terakhirnya tadi membawa virus. Jadi harusnya ketika sungai itu sehat, dia panasnya cukup, sirkulasinya cukup, mungkin virus-virus ini tidak hidup gitu. Nah, tapi karena tadi nggak ada oksigennya, dia juga ada senyawa yang berbahaya, jadi macam-macam, sehingga penyakit juga hidup di sana. Nah, inilah kenapa kebutuhan air itu jadi sangat penting. Dasar inilah yang dipakai untuk ketika kita mendesain daripada pengolahan air limbah. Nah, demikian untuk video kali ini. Silakan like, komen, dan subscribe. Ikhlas subscribe Anda halal bagi kami.